Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Afirina Syafitri dengan NIM 18230019 dari jurusan akuntansi. Baiklah, saya akan mempresentasikan makalah kelompok dari kelompok 6 dengan tema laba atas transaksi antar perusahaan persediaan untuk memenuhi tugas akhir akuntansi keuangan lanjutan 2 dengan judul Pupuk Iskandar Muda stop produksi karena terkendala pasokan gas. Baiklah, yang pertama latar belakang. PT Pupuk Iskandar Muda atau dengan nama lain PT PIM adalah anak perusahaan PT Pupuk Indonesia atau Persero yang bergerak di bidang industri pupuk urea dan industri kimia lainnya. Merupakan pabrik pupuk urea pertama di Indonesia yang dibangun oleh putra-putri Indonesia dengan kontraktor nasional PT Rekayasa Industri sebagai proyek berskala besar pertama yang dipercayakan pemerintah kepada kontraktor nasional. Didirikan berdasarkan Akte Notaris Soeleman Arjasmita SH nomor 54 pada tanggal 24 Februari pada tahun 1982 dengan nama PT Pupuk Iskandar Muda. Penetapan lokasi pembangunan pabrik PT PIM di Lok Seumawe, Aceh Utara berdasarkan faktor kesediaan cadangan gas bumi sebagai sumber bahan baku, fasilitas water intake, dan adanya sarana pelabuhan sebagai tempat bongkar muat peralatan pabrik, serta letak yang sangat strategis bagi negara. Tujuan ekspor. Rumusan masalah. Yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan profil perusahaan PT Pupuk Iskandar Muda atau PIM. Yang kedua, jelaskan yang dimaksud dengan struktur organisasi PT Pupuk Iskandar Muda. Yang ketiga, bagaimana yang dimaksud dengan penyebab dan dampak permasalahan PT Pupuk Iskandar Muda. Dan yang terakhir, bagaimana yang dimaksud dengan solusi terhadap permasalahan PT Pupuk Iskandar Muda. Tujuan makalah. Yang pertama, untuk mengetahui penjelasan tentang profil perusahaan PT Pupuk Iskandar Muda atau PIM. Yang kedua, untuk mengetahui penjelasan tentang struktur organisasi PT Pupuk Iskandar Muda. Yang ketiga, untuk mengetahui penjelasan tentang penyebab dan dampak permasalahan PT Pupuk Iskandar Muda. Yang keempat, untuk mengetahui penjelasan tentang solusi terhadap permasalahan PT Pupuk Iskandar Muda. Landasan teori. Persediaan atau inventory adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha umumnya memiliki persediaan. Keberadaannya tidak saja dianggap sebagai beban atau liability, karena merupakan pemborosan atau wasti, tetapi sekaligus juga dapat dianggap sebagai kekayaan atau aset yang dapat segera dicairkan dalam bentuk uang tunai atau cash. Selanjutnya, fungsi persediaan yaitu yang pertama, memisahkan proses produksi dari para pemasok. Yang kedua, memisahkan perusahaan dari fluktuasi permintaan dan menyediakan persediaan barang-barang yang akan memberikan pilihan bagi pelanggan. Persediaan semacam ini umumnya terjadi pada pedagang eceran. Tujuan pengelolaan persediaan adalah yang pertama, menghilangkan risiko keterlambatan barang tiba. Yang kedua, untuk dapat memenuhi kebutuhan atau permintaan. Yang ketiga, menjaga keberlangsungan produksi atau menjaga agar perusahaan tidak mengalami kehabisan persediaan yang mengakibatkan terhentinya proses produksi. Jenis persediaan ada dua. Yang pertama, persediaan pengamanan atau safety stock. Persediaan pengamanan adalah persediaan yang dilakukan untuk mengantisipasi unsur ketidakpastian permintaan dan penyediaan. Apabila persediaan pengaman tidak mampu mengantisipasi ketidakpastian tersebut, maka akan terjadi kekurangan persediaan atau stock out. Yang kedua, persediaan antisipasi. Yang dimaksud dengan persediaan antisipasi adalah sebagai stabilization stock, merupakan persediaan yang dilakukan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang sudah dapat diperkirakan sebelumnya. Persediaan dalam pengiriman atau transit stock. Persediaan dalam pengiriman disebut work in process stock, adalah persediaan yang masih dalam pengiriman. Selanjutnya pembahasan. Profil perusahaan PT Pupuk Iskandar Muda atau PIM. PT Pupuk Iskandar Muda atau PIM adalah badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang industri kimia, khususnya memproduksi pupuk urea dan amonia.
Perusahaan ini didirikan pada tanggal 24 Februari pada tahun 1982 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1985. Berdasarkan peraturan pemerintah pada nomor 28 tahun 1996, semua saham pemerintah diserahkan kepada PT Pupuk Sriwijaya atau Persero Palembang dan melalui rapat umum pemegang saham pada tanggal 27 Maret tahun 1998. Pusri menyetujui penjualan 10 lembar saham ke Yayasan Kesejahteraan Karyawan PIM atau YKK PIM, sehingga PIM menjadi anak perusahaan PT Pupuk Sriwijaya atau Persero dengan jumlah saham sebesar 99,99% milik Pusri dan 0,01% milik YKK PIM. PIM memiliki kantor perwakilan di Jakarta, kantor penghubung di Medan atau PHB, dan pada tahun 2011 membuka kantor penjualan wilayah pupuk urea bersubsidi di wilayah Banda Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepri atau Kepulauan Riau. Selain kantor pusat di Aceh Utara, kantor tersebut berfungsi untuk memudahkan komunikasi dan pelayanan bagi perusahaan terhadap pelanggan atau customer, pemerintah, pemegang saham, mitra, pemasok, dan distributor. Pada saat ini PT PIM baru memiliki 1 unit pabrik yang terdiri dari: yang pertama, 1 unit urea menggunakan teknologi Mitsui Tohatsu Jepang dengan kapasitas desain sebesar 1.725 ton urea per hari. Yang kedua, 1 unit amonia menggunakan teknologi Kellogg dan Brown Amerika dengan kapasitas desain 1.000 ton amonia per hari yang telah dioptimalkan menjadi 1.170 ton amonia per hari. Berdasarkan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia nomor 93 per MPP per 3 per Kep per 2001, unit niaga PT Pusri dan produsen pupuk lainnya harus mengadakan pupuk urea sampai dengan gudang lini 3, di mana unit niaga PT Pusri dan produsen pupuk lainnya menjual pupuk kepada distributor. Distributor menjual pupuk urea dari gudang lini 3 ke pengecer di lini 4. Pengecer menjual pupuk urea dari lini 4 kepada petani. Distribusi pupuk untuk sektor pertanian di wilayah Provinsi Nangro Aceh Darussalam, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau dilaksanakan oleh PT Pupuk Iskandar Muda dan sebagian oleh PT Pusri. Sedangkan distribusi dalam negeri lainnya dilaksanakan oleh PT Pusri. PT Pupuk Iskandar Muda melakukan pula penjualan urea ekspor dengan negara tujuan Vietnam, Thailand, Malaysia, Myanmar, Taiwan, dan Filipina. Penyebab dan dampak permasalahan PT Pupuk Iskandar Muda. PT Pupuk Iskandar Muda terpaksa menghentikan produksi dan operasional pabriknya sudah hampir 1 bulan karena terkendala oleh pasokan gas dari perusahaan Medco Blok A sebagai bahan baku utama pembuatan pupuk. Karena perusahaan Medco Blok A sedang mengadakan pemeliharaan sumur gasnya. Pengaruh persediaan bahan baku terhadap volume penjualan kaitannya dengan fungsi produksi dalam perusahaan industri. Bahan baku merupakan salah satu subsistem masukan atau input subsistem yang akan diproses dengan subsistem lainnya atau tenaga kerja, modal, mesin, dan lain-lain menjadi sebuah keluaran atau output. Oleh karena itu, bahan baku merupakan bagian sangat penting untuk menunjang berlangsungnya proses produksi. Pasokan bahan baku harus diperhatikan karena ketersediaan bahan baku akan mempengaruhi kelancaran proses produksi. Apabila terjadi kekurangan bahan baku, akan menghambat proses produksi. Selanjutnya, solusi terhadap permasalahan PT Pupuk Iskandar Muda. Persediaan kebutuhan pupuk urea bersubsidi di wilayah pemasaran PT PIM dikatakan akan tercukupi dari persediaan pupuk urea di lini 1 PT PIM. Apabila nantinya persediaan pupuk urea habis, maka akan disuplai dari persediaan pupuk nasional yang dikelola PT Pupuk Indonesia. Pengaruh persediaan bahan baku dan biaya produksi terhadap volume penjualan.
Fungsi produksi adalah fungsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab untuk melakukan aktivitas pengubahan dan pengolahan sumber daya produksi atau a set of input menjadi keluaran atau output barang dan jasa sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Fungsi produksi menciptakan kegunaan bentuk from utility karena melalui kegiatan produksi nilai dan kegunaan suatu benda atau input yang bersangkutan. Dalam keberadaan seperti itu, maka fungsi produksi menjadi tempat terjadinya proses pengubahan secara fisik atas sumber daya produksi dan input menjadi keluaran atau output. Selanjutnya, kesimpulan dari makalah ini adalah PT Pupuk Iskandar Muda menyiapkan produksi pupuk urea subsidi sebanyak 460,4 ribu ton lebih guna mendukung program kedaulatan pangan pupuk di sejumlah provinsi di Sumatera dan Kalimantan. Adapun pupuk urea bersubsidi tersebut akan disalurkan untuk Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. PT Pupuk Iskandar Muda menghentikan operasionalnya 1 bulan belakangan ini karena terkendalanya pasokan gas dari Medco Blok A. Gas tersebut merupakan bahan baku utama pembuatan pupuk urea. Saran penulis sebaiknya perusahaan PT Pupuk Iskandar Muda selalu memantau kondisi ketersediaan bahan baku, khususnya gas sebagai bahan utama pembuatan pupuk, sehingga kalau terjadi hal seperti masalah di atas bisa mencari solusi dengan cepat dengan cara mencari perusahaan lain sebagai supplier pasokan gas yang dibutuhkan untuk pembuatan pupuk urea tersebut. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Lydia Yuningsih, yaitu kenapa ketika penjualan antar perusahaan tidak menghasilkan keuntungan atau kerugian? Diperlukan satu ayat jurnal eliminasi. Jawabannya adalah untuk menghilangkan pendapatan dari penjualan antar perusahaan dan beban terkait barang yang dijual yang dicatat oleh penjual. Sekian penjelasan mengenai makalah dari saya. Apabila ada perkataan yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.